Shalom. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang sangat teramat banyak buat rekan-rekan saya, Pak Heri, Pak Yohanes, yang sudah kasih kesempatan saya untuk berdiri di tempat ini. Terima kasih sekali lagi. Saya juga terima kasih buat teman-teman semuanya. Ada yang sudah kenal sama saya? Beberapa aja ya, banyak belum kenal ya. Oke, ada April di belakang ya. Oke, saya akan perkenalan dulu karena nggak kenal nanti nggak sayang ya. Nama saya Kristianto Wahyu. Ya, saya tinggalnya di Sidoarjo. Saya melayani Tuhan di Gereja Betani Juanda. Ada yang tahu ya Gereja Betani Juanda ya? Saya hari ini hadir bersama dengan istri saya. Mungkin istri saya bisa berdiri sebentar. Ya, ini istri saya, saudara Lucia. Ada mama saya. Silakan mama saya berdiri. Ya, ini mama saya terkasih, Ibu Retno, dan dua anak saya terkasih. Silakan berdiri, Glenn dan Theo. Yang satu kelas 1 SMP, yang kedua kelas 5 SD. Baik. Saya dipercaya Tuhan melayani di Gereja Betani Juanda. Dulu saya melayani di tim musik pujian, dan sekarang dipercaya oleh Bapak Gembala untuk melayani sebagai salah satu pejabat di Gereja Betani Juanda. Dan saya bersyukur sekali buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya juga masih aktif. Jadi meskipun melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, saya juga masih aktif di sekuler. Ya, saya bekerja di salah satu perusahaan. Tuhan izinkan saya buka usaha, yaitu produk-produk kesehatan, HDI. Ada yang pernah dengar HDI? Ya, familiar ya dengan HDI. Ya, karena memang sudah 30 tahun di Indonesia, saya diizinkan Tuhan untuk membuka kantornya di Sidoarjo. Semua karena kemurahan Tuhan, dan sampai hari ini saya masih berkecimpung di dalamnya. Saya punya kesempatan untuk menolong banyak orang dari segi-segi kesehatan waktu COVID-19 merebak di seluruh dunia. Dari perusahaan HDI banyak membantu menyelamatkan banyak nyawa. Saya kerjasama dengan RSUD Sidoarjo, RSAL, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardiwaluyo di Malang. Saya kerjasama dengan rumah sakit untuk membantu para pasien yang keadaannya kritis, ya, nyawanya butuh pertolongan. Dan akhirnya puji Tuhan banyak orang bisa terselamatkan dari pandemi COVID-19. Mungkin cukup itu sekilas perkenalan saya. Saya mengajak kita buka bagian kita. Saya diberi tema tentang profesional. Saya ajak kita buka di dalam Amsal 22. Kitab Amsal 22 ayat yang ke-29. Iya, sudah ketemu teman-teman semuanya? Yang sudah ketemu katakan belum semuanya ya. Oke. Amsal 22 ayat 29. Ya. Kalau sudah ketemu, mari kita sama baca-baca ayat, baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina, saudara. Ya. Di sini kita belajar. Alkitab ini katakan gini, ditanyai ya, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah saudara lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ya, cakap ini dikatakan di sini adalah rajin, diligent. Ya, orang yang benar-benar profesional, seperti tema yang ditetapkan pada malam hari ini. Orang-orang yang punya kerajinan, yang cakap. Bahkan kalau di King James Version dikatakan bisnisnya itu diligent, jadi rajin berusaha, rajin berbisnis. Kalau dia punya kecakapan, dia punya kerajinan, dia punya persisten, dia punya perseverance, ya, saya yakin orang-orang ini akan berdiri di hadapan raja-raja. Yang setuju katakan amin. Dia akan berdiri di hadapan orang-orang yang hebat. Ada peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang hebat. Saya berdoa Anda semua mengalami peluang ini. Amin, saudara. Di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita perlu mengalami ini. Ya, satu waktu kemarin saya diizinkan ada kesempatan. Saya berbicara di hadapan para dokter, saudara, 40 dokter. Wah, saya ini kan masih baru, kurang lebih bukan expert di bidang kesehatan, saudara. Tapi saya diizinkan untuk berbicara di hadapan 40 dokter senior, saudara. Ya, acaranya di Sidoarjo, dan saya presentasi ya tentang segala produk kami, manfaatnya ya. Dan puji Tuhan, dari sana ada kurang lebih 50% dari dokter itu bersedia kerjasama dengan saya. Wah, itu sebuah kehormatan bagi saya, saudara. Ya, dan saya berbagi dengan mereka, saya datang kunjungan, dan kebetulan mereka adalah kepala-kepala puskesmas Sidoarjo, saudara. Saya datang ke puskesmas mereka, saya sharing, saya berbagi tentang produk-produk ini yang banyak menolong kesehatan banyak orang. Saya berbagi dengan mereka, dan kami excited. Kami sama-sama menolong banyak orang. Jadi kadang-kadang ada ketika diberikan obat medis tidak sembuh,
kita gandengkan dengan produk-produk kesehatan dari perlebahan supaya bisa membantu proses pemulihan lebih cepat. Ini kesempatan peluang yang Tuhan izinkan terbuka, saudara. Ya, jadi saya berdiri di hadapan orang-orang besar. Mereka adalah dirut-dirut dari rumah sakit RSUD Sidoarjo, RSUD Krian. Ada yang kepala dinas kesehatan Sidoarjo. Itu sebuah kemurahan, saudara. Saya bertemu dengan kepala dinas, dan saya bisa kerjasama dengan mereka. Saya yakin itu semuanya favor dari Tuhan. Amin, saudara. Kalau bukan Tuhan yang buka jalan, no way, saudara. Ya. Jadi benar-benar sebuah anugerah. Kalau kita ini cakap, kita ini rajin di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, kita ini akan ketemu dengan peluang-peluang besar. Di hadapan raja-raja kita akan berdiri. Saya akan ceritakan kepada saudara sebuah kisah yang mungkin kita sudah familiar bersama. Saya mengajak kita buka di dalam Kitab Bilangan pasal yang ke-13. Saya akan banyak bercerita di kisah ini, saudara. Saudara sudah banyak tahu mungkin tentang cerita ini, bahkan ketika saudara sekolah minggu pun sudah pernah mendengar cerita ini. Tapi saya rindu mengupasnya karena Tuhan berbicara kuat sekali. Bagaimana kita menghadapi zaman yang sekarang ini, zaman susah, tapi kita bisa tetap punya perspektif yang berbeda. Bilangan 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara simak. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Dari dua ayat ini itu ada 3 fakta yang menarik, saudara. Yang pertama, yang pertama itu ayat pertama katakan Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi yang nyuruh ini Tuhan. Jadi ada perintah Tuhan di sana, ya. Terus yang kedua adalah suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Yang pertama ada perintah Tuhan, yang kedua ada janji Tuhan di sana. Katakan janji Tuhan. Ada janji Tuhan di sana. Terus yang ketiga ada fakta yang menarik. Semuanya pemimpin di antara mereka. Jadi Tuhan ini menyuruh para pemimpin, saudara. Seorang pemimpin itu biasanya kan punya mindset berbeda, setuju ya? Karakternya berbeda, responnya berbeda, cara menanggapi, ya, kebijaksanaannya berbeda. Bukan hanya bijaksana tapi juga bijaksini, ya. Jadi benar-benar sudah teruji, terlatih, ya. Harapan yang diharapkan oleh Tuhan ketika menyuruh memilih seorang pemimpin itu seperti itu, saudara, ya. Ini fakta-faktanya, ya. Jadi ada perintah Tuhan, ada janji Tuhan di sana, ya. Ada juga para pemimpin yang diutus ke sana. Tetapi kita tahu sendiri dari cerita ini ada 2 pandangan yang berbeda. Benar, saudara, ya? Ayo kita baca. Pandangan yang pertama terbagi dari 12 orang pemimpin yang dipilih ini, ya. Ada 2 pandangan. Mayoritas itu mengatakan seperti ini. Mereka menceritakan kepadanya ayat 27, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hasilnya dibawa, saudara. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi sesuatu yang Tuhan janjikan itu memang dahsyat, saudara. Ya, memang luar biasa. Bahkan mereka bawa hasilnya, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi, nah ini saudara, ya, ada sesuatu yang menjadi obstacle, menjadi halangan di sana, ya. Di sana dikatakan ada orang enak, ada orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Lompat ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang makan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana ada orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Wah, ini cara pandang yang umum, saudara. Jadi memang janji Tuhan itu luar biasa, tetapi ada banyak tantangan di sana. Sebenarnya kita mengalami hal ini, saudara. Kita merasa bahwa Tuhan sedang menjanjikan sesuatu di dalam pekerjaan kita, atau mungkin kita merasa, wah ini pasti profit, pasti mendatangkan sesuatu yang luar biasa, tapi kok nggak gampang.
Di dunia usaha saya juga sama, saudara, ya, mengalami tantangan, apalagi zaman pandemi, ya. Saya yakin pariwisata perhotelan terdampak ya Pak Heri ya. Waktu pandemi kemarin itu luar biasa. Background saya broker properti sebelumnya. Saya juga punya sekolah musik dulunya, ya. Waktu pandemi terdampak semuanya, saudara, ya. Luar biasa dampaknya, ya. Itu hal yang umum, ya. Bagaimana ketika kita ada kesulitan, tetapi saudara, kesulitan, tantangan, permasalahan itu selalu punya dua sisi. Yang satunya memang sisi musibah, tetapi yang satunya itu bisa ada in disguise blessing di sana, saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi nggak selalu ketika casingnya itu masalah, casingnya itu permasalahan atau tantangan atau sakit penyakit, nggak selalu seperti itu. Siapa tahu melalui ujian, melalui tantangan, melalui cobaan, melalui sakit penyakit yang Tuhan izinkan, Tuhan mau memberkati setiap kita. Amin, saudara. Saya pernah diizinkan kena COVID, saudara. Ada yang pernah kena COVID? Wah, nggak usah angkat tangan. Oh, ada teman saya di belakang, ya. Saya pernah kena COVID tahun 2020, ya. Tapi waktu saya kena COVID takut mati juga loh, saudara. Ya, nggak enak sekali kena COVID itu. Ya, badannya menggigil, nafasnya sesek, batuk sedikit sesek, gitu ya. Saya dirawat kurang lebih 5 hari masuk rumah sakit karena saya punya komorbid. Kalau sekarang agak sedikit langsing ya. Dulu beratnya 115 kilo, saudara. Sekarang turun jadi 105, masih di atas 105 sekarang. Masih punya PR untuk melangsingkan lagi ya. Tapi waktu 115 itu kena COVID, saudara. Ya, karena saya kunjungan masuk RSAL waktu merintis kerjasama, merintis usaha saya. Waktu RSAL-nya Blackstone, saya kena COVID, saudara. Saya dijikan karena COVID, saya dirawat di RSUD. Tapi tahukah saudara, ketika respon yang saya alami itu benar, saya di sana saya rest, saya benar-benar berdoa kepada Tuhan, sempat takut mati, saudara. Karena nggak pernah merasakan sakit seperti itu, saudara. Nggak enak semuanya, nggak bisa makan, saudara, 3 hari. Mau pingsan, saudara. Saudara tahu ya, istri saya kecil gitu, kalau yang gede ini pingsan, saya gotong sopo, gitu ya. Nggak ada yang bisa gotong saya, saudara. Saya pingsan karena 3 hari nggak bisa kemasukan makan, saudara. Setiap makan muntah, satu ini nggak bisa. Terus akhirnya dikonsumsikan obat, disuntik, itu muntah juga setiap 30 menit. Tapi tahukah saudara, setelah saya 5 hari mengalami itu, proses total kurang lebih sekitar 2 minggu. Tapi tiba-tiba setelah itu Tuhan memberkati pekerjaan saya luar biasa. Di tempat saya lemah terbaring di RSUD, di tempat itu juga bisnis saya berkembang luar biasa sampai hari ini. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saya bisa kerjasama dengan dokternya karena dokternya heran, loh Pak, Bapak ini semua gejalanya COVID, tapi waktu dites kok hasil tesnya Bapak kok negatif. Heran sudah, kok bisa Bapak ini? Semuanya COVID Pak, Bapak sesek, paru-parunya putih, ya, darahnya itu mengindikasikan Bapak COVID semuanya. Tapi kok Bapak bisa negatif Pak? Saya tidak tahu. Yang jelas saya konsumsi bukan promosi ya. Saya konsumsi ini dokter, dan akhirnya dokternya diizinkan kena COVID, saudara. Dan akhirnya saya infokan produk-produk kami, dan puji Tuhan 3 hari beliau sembuh. Dia cerita semua teman-teman dokternya. Ada 20 dokter dan 80 perawat yang saat itu yang sama-sama takut mati karena mereka garda terdepan. Kalau mereka dihantam terus dengan pasien COVID, lama-lama kan terpapar juga kan? Mereka takut setengah mati sudah. Dan mereka tidak mau konsumsi produk-produk yang saya informasikan. Mereka beli dan mereka konsumsi. Bahkan ada yang selama 3 tahun pandemi terjadi nggak pernah kena COVID, padahal itu hamparan ya, dentuman badai COVID itu menghantam RSUD Sidoarjo. Luar biasa. 3 tahun dia tangani semua pasien COVID di pavilion, nggak pernah kena COVID sama. Setiap hari dealing dengan mereka, sudah luar biasa. Nah, itu sesuatu yang Tuhan izinkan, kayaknya penderitaan, kayaknya aniaya, kayaknya sesuatu yang. Tapi saya belajar bersyukur saat itu. Waktu nyanyi batuk, saudara, nggak bisa nyanyi, saudara. Ya, nyanyi sedikit kok batuk, berdoa sedikit batuk. Hanya satu yang nggak batuk, bahasa roh, saudara. Bahasa roh kita yang dikaruniakan oleh Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Amin. Yang bisa saya lakukan cuma bahasa roh, saudara. Kurapa syatara pategana ya Rab. Nggak batuk, saudara. Meskipun 2 menit, 3 menit saya bahasa roh, sama sekali nggak batuk. Jadi penyembahan saya cuma di dalam roh dan kebenaran melalui bahasa roh itu. Nggak bisa nyanyi, nyanyi sedikit batuk, doa sedikit ngomong kata-kata batuk, saudara. Ya, dan akhirnya semuanya dilakukan, semuanya bisa sembuh dan pulih dengan sempurna.
ya, dan Tuhan ajaib luar biasa melalui penderitaan, sesuatu yang awalnya menjadi kelemahan, tapi Tuhan ubahkan menjadi sebuah kekuatan. Amin saudara. Pastikan bersama dengan Tuhan, maka perspektifnya kita akan berubah, saudara. Cara pandang terhadap masalah, ya, akan berbeda, saudara. Ya, itu tadi apa yang dialami oleh 10 orang pengintai. Semuanya menceritakan kabar busuk tentang tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tapi ada 2 orang berbeda. Ya, kita tahu ceritanya. Ada Yosua dari suku Efraim, Yosua bin Nun. Ya, satunya adalah Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. 2 orang ini punya pendirian yang berbeda, perspektif yang berbeda daripada kebanyakan orang. Ingat saudara, yang mayoritas itu tidak menentukan segala sesuatunya. Amin. Meskipun Anda minoritas, tapi kalau bersama dengan Tuhan, Anda akan mengambil perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yes, kita kurang kemuliaan buat Tuhan kita. Gak tanpa minoritas saudara. Tapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, ada perkara-perkara yang dahsyat yang akan Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Ya, Yehuda Kaleb ini dari suku Yehuda. Kita tahu ya, keturunannya itu muncul Raja Daud dan muncul Kristus Mesias itu dari suku Yehuda, saudara. Nah, saya kepingin mengulik tentang Kaleb ini. Sudah banyak yang cerita tentang Yosua, tapi kali ini saya kepingin cerita tentang Kaleb, ya. Kita buka di dalam ayat yang ke-30, masih di pasal yang sama. Ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini, saudara. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Loh, ini saudara, ya. Saya nggak minta ketika Anda punya iman, saya nggak minta Anda itu untuk denial. Nggak perlu denial, saudara. Misalkan ketika sakit dikatakan, aku nggak sakit, ini denial, saudara. Iman nggak seperti itu, saudara. Iman itu mengakui faktanya. Kalau saudara sudah berdoa, saudara berpuasa, sakit tidak sembuh-sembuh, jangan denial, saudara. Jangan menyangkal faktanya. Terima faktanya. Tapi percaya gini, aku sakit, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menyembuhkan aku, yang sudah menyembuhkan aku. Itu perspektif, saudara. Cara pandang yang berbeda. Masalahmu, masalahku boleh besar, tetapi faktanya adalah Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan besar. Itu faktanya, saudara. Fakta yang ada, kenyataan yang ada. Meskipun faktanya sakit, kenyataannya bangkrut, tetapi fakta dan kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan berdiri bersama dengan saudara, wah, tinggal tunggu waktu saja, Anda akan menjadi orang-orang yang menang. Mungkin sekarang bangkrut, mungkin sekarang sakit, tapi satu saat saudara akan dipulihkan, saudara akan dibangkitkan, saudara akan berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu pasti. Kaleb punya ini, saudara. Ya, dia katakan tidak, kita akan maju dan kita akan menduduki. Karena apa kok dia punya seperti ini? Dia punya courage, dia punya keberanian yang luar biasa. Karena dia berdiri di atas janji Tuhan, saudara. Amin. Dia berdiri di atas janji Tuhan. Tahukah saudara kisah ceritanya tentang Petrus yang berjalan di atas air? Ya kan? Itu kenapa kok dia bisa berjalan di atas air? Itu bukan berjalan di atas kemustahilan, saudara. Ya, tapi dia berjalan di dalam kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, saudara. Amin. Petrus dikatakan gini, Tuhan kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Dan Tuhan katakan apa? Datanglah, berjalan di atas air. Dan Petrus lakukan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, itu bisa terjadi mujizat di sana. Amin, saudara. Sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang bukan biasa-biasa, sesuatu yang pasti luar biasa, sesuatu yang pasti adikodrati, itu yang akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kaleb ini berjalan di atas janji Tuhan. Dia tahu siapa yang berjanji, dan yang berjanji itu pasti menggenapinya. Makanya dia begitu berani. Dia katakan dengan pede, tidak, kita akan maju dan kita akan merebut tanah yang dijanjikan itu. Luar biasa. Seorang yang punya perspektif yang berbeda, saudara. Seorang Kaleb dan Yosua, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, ya.
Bukan hanya Kaleb yang dikatakan punya prinsip yang berbeda, bahkan Tuhan pun mengakuinya, saudara. Ayo saya ngajak kita buka, ya, di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dan sudah tahu sampai hari ini bangsa Israel masih menempati tanah perjanjian itu. Yerusalem yang masih jadi rame sekarang, ya, masih jadi perebutan, tapi sudah diduduki sampai sekarang, sudah diberikan oleh Tuhan. Luar biasa. Bagaimana dengan 10 orang yang punya mindset yang lemah tadi itu? Mereka semuanya mati di padang gurun. Hari-hari ini saudara, kalau saudara punya padang gurun, hari-hari ini kalau Anda sedang mengalami padang gurun, sesuatu yang kayaknya nggak nyaman buat saudara, jangan sampai mati di sana, saudara. Amin. Daud itu katakan di dalam Mazmur 23, waktu kita melewati lembah bayang-bayang maut, lembah kegelapan, kita hanya lewat di sana. Yang setuju katakan amin. Jangan tinggal di sana, saudara. Makanya mindsetnya katakan gini, this too will pass. Ini juga akan selesai. Kalau Anda sedang mengalami kegagalan hari-hari ini, this too will pass. Amin. Kalau Anda mengalami kesuksesan hari-hari ini juga sama, this too will pass. Jangan jumawa, jangan sombong, karena nggak selamanya juga kita akan mengalami di posisi puncak, ya. Hari-hari ini kita tahu, ya, ada yang lagi viral beritanya, karena kesalahan anaknya, bapaknya yang punya harta triliunan bisa benar-benar terpuruk, sudah luar biasa. Jadi nggak selamanya, saudara. Makanya kita perlu punya satu yang solid, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan, punya perspektif yang berbeda, supaya dalam keadaan di lembah ataupun keadaan di bukit, kita tetap biasa-biasa saja. Yang setuju katakan amin. Kalau yang saudara sedang mengalami keterpurukan, ayo bangkit, ayo bergerak bersama dengan Tuhan, cari Tuhan. Tujuannya Tuhan bawa kita ke padang gurun itu apa? Supaya kita ini mencari Tuhan. Ingat, ketika Anda mengalami krisis seperti bangsa Israel di padang gurun, sesungguhnya itu kesempatan Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Amin. Tapi ketika Anda dalam keadaan mujizat, ya, jangan minta terus diberkati. Kalau Anda terus minta diberkati, minta mujizat waktu Anda sukses, berarti Anda tandanya minta krisis terjadi dalam hidupmu, saudara. Amin. Ya, kalau sudah diberkati bersyukur aja, ya, Tuhan minta berkat lagi Tuhan. Waduh, Anda mengundang krisis dalam hidupmu, ya. Karena melalui krisis yang besar Anda akan mengalami mujizat yang besar. Setuju, ya? Makanya ayo sama-sama sudah punya prinsip yang berbeda, perspektif yang berbeda, cara pandang terhadap masalah yang berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan ketika ada masalah terjadi dalam kehidupan kita. Siapa tahu, ya, di balik itu semua Tuhan mau mengangkat kita, Tuhan mau menaikkan kita, menaikkan level kita. Tuhan mau bawa kita kepada musim yang berbeda, ya, punya perspektif yang berbeda. Tuhan ini katakan, Kaleb itu punya jiwa yang lain. Saya berdoa malam hari ini di Bibro Manyar, Tuhan mendapati Anda semuanya punya jiwa yang lain. Amin, saudara. Punya perspektif yang berbeda. Nah, kita bisa belajar dari Kaleb ini, saudara, ya. Kaleb ini ada 3 hal, ya. Ketika dia boleh dikatakan menjadi seseorang yang luar biasa, perspektif yang luar biasa. Boleh dikatakan kalau kita seperti seorang profesional, kita harus punya perspektif yang berbeda, saudara, ya. Yang pertama ini, kita buka di dalam Yosua 14. Ya, Yosua 14 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Wah, sudah tahu berarti kurang lebih berapa tahun janji Tuhan itu akhirnya digenapi? Bisa sedikit ngitung-ngitung, yang akuntan mungkin. Janjinya diucapkan pada waktu usia 40 tahun, dan sekarang dia usia 85 tahun, berarti 45 tahun janji Tuhan baru digenapi, saudara. Tapi dia nggak bergeser, dia tetap percaya kepada Tuhan, menantikan dengan setia, dengan tetap punya perspektif yang berbeda. 45 tahun, dan akhirnya itu digenapi. Kenapa kok bikin lama? Karena juga mayoritas kebanyakan orang Israel
menggerutu, mengeluh, tegar tengkuk. Kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, saya percaya segala sesuatunya akan terjadi sempurna dan segera dalam hidup saudara. Amin. Pemulihan itu akan sempurna dan segera. Jangan berlama-lama seperti bangsa Israel yang berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Ya, Kaleb ini menerima meskipun harus mengikuti semuanya, tapi dia menerima. Ya, perkataannya dia berbeda, saudara. Orang-orang yang profesional, Anda harus punya perkataannya berbeda. Katakan perkataannya berbeda. Ya, hati-hati dengan perkataan saudara. Meskipun hari-hari ini mungkin bisnis susah, saudara. Ya, bisnis susah, tapi hati-hati dengan perkataan saudara. Karena perkataan saudara ini adalah doa saudara. Ketika saudara mengucapkan sesuatu, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Makanya putuskan setiap pagi untuk mengatakan yang baik, untuk memberkati hari itu. Jangan mengeluh, putuskan untuk memberkati hari itu. Saudara akan melihat, mungkin saudara bekerja kayaknya nggak ada hasil. Saya pernah, saudara, 1 hari, 2 hari bekerja nggak ada hasil, saudara. Rasanya aduh Tuhan nggak berhasil di hari ini ya. Tapi ternyata hari ketiganya Tuhan gantikan berlipat-lipat ganda, saudara. Ya, itu terjadi, saudara. Saya pernah bersama dengan istri ini waktu di properti yang dulu, ya, 2 minggu garap sebuah proyek, saudara. Ya, dan proyek itu wah, kita sebagai marketing, sebagai agent kan, wah, browsing ke sana semuanya diblas semuanya, diinformasikan, dan closing 2 minggu, saudara. Dan saya cuma ngomong gini, kita sudah lakukan bagian kita, tinggal sekarang Tuhan lakukan bagiannya. Yang saya lakukan apa? Rest in His presence. Kita FA dulu aja, ya, kita FA. Tiba-tiba selesai FA ada orang yang japri kami, kebetulan anak rohani kami, japri kami, minta diberikan rumah. Bukan minta saya berikan rumah, maksudnya dicarikan rumah, ya. Dan kebetulan bukan proyek yang tadi, saudara. Dia minta di daerah yang lain, saudara. Dan akhirnya cuma jarak 2 hari saja closing terjadi. Bayangkan, saudara, 2 minggu di tempat sana, tiba-tiba ini yang barang yang nggak saya siapkan, nggak saya pelajari, tiba-tiba saja ketika saya resting in His presence, tiba-tiba saja dalam 2 hari proses itu closing, saudara. Goal, saudara. Luar biasa. Nah, itu kebanyakan kita seperti itu. Lakukan bagian kita, sisanya biarkan Tuhan aja nanti yang melakukan yang terbaik. Dan kalau kita mungkin rasanya hanya mengalami penundaan, ya sebagai profesional, ingat, kadang-kadang penundaan itu diizinkan terjadi karena Tuhan tahu yang lebih baik untuk hidupmu. Amin, saudara. Jangan buru-buru ngomel sama Tuhan, karena Tuhan tahu, aku mau beri yang terbaik. Permintaan itu baik sih, tapi aku mau beri yang terbaik. Belajar percaya di titik itu. Ya, perkataannya Kaleb ini luar biasa. Ya, selanjutnya di sini katakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangkan, saudara, kalau usia 40 tahun, seperti Pak Heri, 40 tahun ya Pak ya? 40 something lah ya. Nah, masih oke, masih ganteng, masih gagah, mau ekspansi, mau berperang di dunia sekarang masih oke, saudara. Tapi bagaimana kalau usia 85 tahun? Ya, banyak orang akan retire, bahkan usia 55 tahun sudah berpikir aku sudah mau pensiun, ya, usia 55 tahun. Betul. Ini Pak Kaleb ini, ada yang namanya Pak Kaleb sih? Tidak ada ya? Ini Pak Kaleb ini usianya 85 tahun, saudara. Dan dia masih kuat berperang, masih mau merebut. Dan nanti kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, dan dia benar-benar merebut, dia benar-benar berperang, saudara. Ya, dan luar biasanya lagi, bukan biasa-biasa yang diperangi. Yang diserahkan Yosua sebagai pemimpin yang menggantikan Musa saat itu, Kaleb ini diberikan tanah itu, tanah Hebron, saudara. Hebron itu adalah tanahnya Kiryat Arba, suku yang orang raksasanya paling besar di sana, saudara. Goliat itu mungkin juga maksudnya setinggi itu ya, tapi memang benar-benar ada. Saudara pernah tahu orang tingginya 2 meter, 3 meter? Ada ya, nggak tahu, Yomi mungkin 2 meter something ya. Tapi di tahun 1990 itu ada orang besar di Jepang, saudara, ya, tingginya 4 meter, saudara. Biasanya kalau orang tingginya 2 meter, 4 meter biasanya kurus ya. Kayak orang-orang di bangsa Cina tuh kadang-kadang ada yang tinggi tapi kurus. Ini besarnya kayak sumo, Pak. Besar badannya kayak sumo tapi tingginya 4 meter. Jadi kalau plafon rumah itu 3 meter, 3,5 meter, dia masuk rumah nunduk, saudara. Sundul plafon, saudara, bayangkan, saudara. Itu pernah ada. Nah, ini orang terbesar, Kiryat Arba itu adalah suku Enak paling besar. Bayangkan, saudara. Dan Kaleb itu mengalahkan 3 suku terbesar di Kiryat Arba itu. Semuanya raksasa. Bukan orang biasa yang ditaklukkan. Giant, killer, saudara.
Saya berdoa Anda semuanya menaklukkan tender-tender yang besar hari ini. Yang setuju katakan amin. Saya menubuatkan ini kepada Anda semuanya. Anda akan menghadapi tender-tender besar dan Anda bisa close bersama dengan Tuhan. Ketika Anda cakap namanya terbaik, hasilnya serahkan sama Tuhan. Prosesnya Anda jalani dengan baik. Diligent, rajin, lakukannya terbaik, menguasai produk dengan baik. Anda akan ketemu dengan raksasa-raksasa. Kelihatannya raksasa, saudara. Tapi ketika Anda maju berperang, Anda akan merebut dan Anda meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya kemarin kunjungan ke salah satu dinas pangan, saudara. Nah, ketika di sana kami kunjungan, ternyata ada salah satu orang di sana itu memang aparat, saudara. Aparat pangan yang biasa inspeksi produk-produk itu, saudara. Wah, diteliti. Pak, ini saya lihat ya perizinannya ya. Oh iya, silakan Bu. Saya pikir semuanya aman. Ternyata dia detail, saudara. Dia tahu detail. Pak, ini importirnya berbeda, Pak. Waduh, saya nggak pernah ketemu pertanyaan seperti ini. Biasanya orang kalau mau beli madu ya tanya manfaatnya gitu, tanya manfaat sama harganya. Tapi khusus kali ini dia tanya perizinannya, saudara. Ya, dia tanya, kok ini PT-nya berbeda, Pak. Satunya PT Harmonika, yang ini kok PT Intan apa ini, Pak? Kok berbeda? Waduh, saya cross check ke Jakarta sebentar ya, saya cross check ke Jakarta, ke pusat, saudara. Saya tahu cross check, bla 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 bla, dan singkat cerita izinnya memang yang baru sudah ada. Dan singkat cerita saya jelaskan kepada beliau, dan beliau katanya, oh iya. Ya Pak, berarti sudah aman Pak. Ini sudah. Awalnya bersama tangan, dia cerita, saya ini biasanya sidak gini Pak. Dan ini kalau saya kadang gini, sidak ini saya ngajak aparat. Dan kalau diteliti memang BPOM-nya tidak sesuai, nama perusahaannya tidak sesuai, importernya tidak sesuai, Bapak kena masalah. Nah, puji Tuhan saya bisa menghadapi itu. Dan puji Tuhan saya bisa, yang awalnya masuk ke instansi itu, waduh kalau sudah masuk, ketemu sama kepala dinasnya, terus tiba-tiba krunya ngomong seperti itu kan kemungkinan besar kan gagal, saudara. Karena diragukan. Tapi puji Tuhan ketika saya bisa menjelaskan dengan baik, sodorkan perizinannya semuanya, dan akhirnya kepala dinasnya juga bergabung bersama dengan tim Ramis. Luar biasa. Ada tender-tender besar yang luar biasa. Kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, percaya tender itu akan saudara menangkan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, yang pertama adalah perkataan Kaleb luar biasa. Ya, perspektifnya berbeda, perkataannya luar biasa. Yang kedua, tindakannya juga luar biasa. Bukan hanya jago ngomong, tapi dia juga bertindak. Dia merebut Hebron itu, saudara. Meskipun dengan usia yang 85 tahun. Jadi jangan menuakan diri Anda. Percaya, kalau Tuhan katakan Anda itu pahlawan yang gagah berani, maka Tuhan itu sudah tahu siapa jati dirimu. Jangan merasa aku ini kecil, aku tidak mampu. Jangan pandang dirimu, karena Tuhan memandangmu itu sanggup. Amin, saudara. Tuhan memandang engkau bisa. Hargai pandangan Tuhan itu dan mulai bertindak dengan iman seperti Kaleb ini. Yang ketiga, ya, yang terakhir, Kaleb ini punya respon yang luar biasa, saudara. Respon yang luar biasa. Bukan hanya dia berperang, tetapi respon ini penting, saudara. Bagaimana sih responnya orang-orang yang mau sukses? Responnya orang-orang yang profesional. Yang pertama, kalau kau mau jadi profesional yang sukses, ketika kau menghadapi kehidupan ini kayaknya kok masalah ada. Prinsipnya gini, saudara. Masalah yang besar yang terjadi dalam hidupnya itu hanya 10% saja. 90%-nya tergantung reaksimu. Bisa nangkep ya? 10% terjadi, 90% reaksimu. Kalau reaksimu salah, responmu salah, disaster, bencana. Tapi kalau responmu benar di hadapan Tuhan, 10%-nya nggak efek, saudara. Amin. Malah mungkin bisa menjadi sesuatu yang memang luar biasa, saudara. Jadi ketika Anda mengalami masalah yang besar, yang pertama, belajarlah untuk apa? Jangan menyalahkan orang lain. Kebanyakan kan cepat-cepat menunjuk, kamu sih, gitu ya. Menunjuk ini. Nah, kalau menunjuk gini berarti tunjuknya ke sana, yang tiga kemana? Yang tiga ke diri sendiri. Jempolnya ke atas, nyalakan Tuhan, saudara. Nah ini ya, sudah nyalakan sana nggak bisa, ya nyalakan Tuhan lagi. Tuhan sih, Tuhan aku sudah pelayanan, ya aku sudah gini, aku sudah gitu, tapi kok seperti ini Tuhan? Nah, nyalakan Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain. Responnya benar apa? Ambil tanggung jawab, saudara. Jadi kalau ada masalah dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, ambil tanggung jawab, jangan salahkan yang lain. Ini tanggung jawab saya akan lakukan bagian saya. Kebanyakan generasi sekarang itu generasi stroberi, saudara. Tahu ya generasi stroberi ya? Generasi stroberi itu dibentak sedikit sama bosnya, gondok. Ya. Stroberi itu kelihatannya bagus gitu ya, gemes loh gitu ya. Begitu dipencet, pun, ya rapuh, saudara. Generasi stroberi.
Saya berharap Anda bukan generasi strawberry, amin. Meskipun diwolak-walik, digoncang-gancing ya, istilahnya itu dipe gak teles, apa itu ya? Dipe gak garing, dikom gak teles gitu ya. Sorry ya pakai bahasa Jawa ini ya. Nah itu sudah. Jadi benar-benar kuat di segala musim sudah. Jangan jadi generasi strawberry. Ketika Anda dimarahin dengan bos, cari tahu kesalahan saudara, tanggung jawab, lakukan yang terbaik, amin. Jangan salahkan yang lain, ini Pak gara-gara dia Pak, jangan, sudah ambil tanggung jawab aja ya. Maka Anda akan menjadi orang-orang yang sukses di sana. Yang kedua, jangan complaining saudara, jangan mengeluh. Putuskan itu apa? Bersyukur saudara. Orang-orang yang sukses itu bersyukur. Ada pujian ya, kalau kau perlu Tuhan dengar, kalau kau doa Tuhan dengar, ya Tuhan jawab. Saat bersyukur Tuhan berkati ya. Putuskan untuk bersyukur. Meskipun keadaannya gak enak, putuskan untuk bersyukur. Ketika kau bersyukur, berkat Tuhan itu dicurahkan dalam hidupmu. Amin saudara. Pengucapan syukur kita tuh mengunci berkat Tuhan. Meskipun kelihatannya masalah besar, tapi ketika Anda memutuskan untuk bersyukur, Anda mengunci berkat Tuhan yang terjadi. Ya, nanti saya akan jelaskan di endingnya. Yang ketiga, no excuse saudara. Kalau Anda menjadi seorang profesional yang sukses, punya perspektif yang berbeda, ojo kakean alasan. Ketika disuruh ke Heri Koyo, pelayanannya, aduh kok disuruh aku ini kakek alasan ini, KCC, kakek cangkem, kakek cocok. Ya, jangan kakek alasan sudah, taat saja, setuju kata amin. Ya, ketika saya ditelepon, ya, Bro Anto bisa datang. Ya kalau yang lalu-lalu memang nggak sempat datang karena kesibukannya luar biasa sudah, masih baru-baru bisnis kan. Tapi sekarang sudah mulai luang waktunya, saya bisa sempatkan dan langsung siap bos, saya datang. Dan dari kemarin saya datang ya, di minggu Sabtu 2 minggu yang lalu saya datang, di yang kapal kemarin saya juga ikut. Saya juga senang ketemu dengan komunitas-komunitas baru, dan hari ini saya juga diizinkan berbagi sesuatu kepada saudara. Saya senang sekali saudara ya. Jadi luar biasa. Jangan kebanyakan alasan saudara. No excuse. Sama Tuhan, sama pemimpin saudara, sama bos saudara, sama pemimpin rohani Anda, jangan kaget alasan saudara. Lakukan saja bagian Anda. Saya percaya Anda akan menjadi orang-orang yang sukses. Saya akan tutup dengan satu bagian juga. Ini semua tindakan iman. Jadi ketika kita tuh punya iman, perspektif yang berbeda, bicara iman saudara. Ketika Anda punya perspektif yang beda, Anda punya iman yang berbeda. Ya, sesungguhnya Tuhan itu sudah sediakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Ya. Semua Tuhan sudah selesaikan, semua Tuhan sudah sediakan. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib dikatakan it is finished, sudah selesai saudara. Anugerah Tuhan itu sempurna buat saudara dan saya. Ya. Tinggal sekarang itu kita meresponinya dan menerimanya saudara. Nah ini penting saudara. Iman kita. Ketika Anda punya iman, Anda percaya, Anda telah menerimanya, itu bekerja otomatis saudara, terjadi dalam hidupmu. Contoh Alkitab itu katakan apa? Ada perempuan yang 12 tahun pendarahan, tahu ya? Dia katakan apa? Ansalku jamah jumbai bajunya, maka aku akan sembuh. 12 tahun pendarahan saudara. Banyak orang berkerumun, mestinya dia dikucilkan, tapi dia terobos. Dengan merangkak dia terobos, dia masuk. Dia berusaha jamah, cuman ujungnya saudara. Ya, rumbainya di jubahnya Tuhan Yesus, dijamah jubah-jubahnya. Dan tiba-tiba kuasa itu keluar saudara. Kesembuhan itu mengalir saudara. Apakah Tuhan Yesus noleh dan dimunyek-munyek? Tidak kan? Nah, Tuhan Yesus nggak ngerti, dia cuma jalan dan tiba-tiba tapi dia terasa saudara. Ada yang menjamahku. Petrus katakan, loh, ini banyak orang berkerumun di sini semua Tuhan. Dia pasti menjamah, pasti nyenggol ya. Nggak tahu Tuhan. Enggak, aku merasakan ada jamahan yang berbeda saudara. Jamahan dengan iman itu saudara. Ketika Anda datang kepada Tuhan ya, bawa masalah Anda, jamah dia dengan imanmu saudara. Anda boleh menangis waktu Anda punya masalah, boleh. Tapi jangan cuma nangis bawang bombay itu ya. Nah, menangis dengan iman. Tuhan aku percaya, aku pasti dipulihkan. Wah, kalau Anda menangis dengan iman, maka itu akan terjadi segera saudara. Sempurna dan segera. Kalau memang butuh proses, itu oke, jalan. Tuhan pasti kasih kekuatan, Tuhan kasih sukacita saudara. Amin saudara. Itu yang terjadi saudara. Dan ketika dijamah itu terjadi, kesembuhannya otomatis mengalir. Saya mau kasih gambaran antara anugerah dan iman itu seperti ini saudara.
Ya, gambaran anugerah Tuhan yang sempurna dengan iman kita. Tuhan sudah sediakan semuanya di dalam anugerahnya Tuhan. Iman kita itu sebenarnya nggak menggerakkan karena Tuhan sudah selesai bekerja sudah. Amin. Tuhan sudah selesai bekerja. Iman kita itu hanya menerima dan meresponi semua yang Tuhan sudah berikan. Sudah. Contohnya nih, contohnya. Saya kemarin diundang di Grand Farm, itu kan ada buffet-nya ya, makan malam ya Pak ya. Waktu makan malam disediakan, saya diundang kan ini kan. Ketika saya diundang, respon saya gimana? Datang kan, masak makan gratis sama ibadah, makan rohani dan jasmani tersedia. Loh saya datang saudara. Ketika saya datang ke sana, apakah saya disuruh mencari bawang, motongi ayam? Kemarin ada lada hitamnya enak banget. Apakah saya mencari dagingnya juga? Enggak kan? Saya cuma datang di sana, saya melihat semuanya tersedia kan? Ya, ada puding, ada minuman ini, minuman apel, ya, minuman jeruk, bukan leci, ya, ada air putihnya, ada makanannya luar biasa, ada bakso, nggak sempat nyicipi semua karena sudah bertobat saudara ya. Kalau belum bertobat sikat semuanya itu kemarinnya. Tapi bertobat cuma makan satu piring aja Pak Yohanes ya. Saya ditemani Pak Yohanes. Saya nikmati sudah. Saya cuma datang ke gobok sini, saya buka, saya nikmati. Itu respon saya, benar ya? Semuanya sudah tersedia. Iman saya apa? Tinggal datang, ambil piring, ambil sendok, diambil, makan. Kalau misalkan saya memutuskan gini, saya ngobrol aja sama Pak Yohanes, ngobrol mulai dari jam 7:30, 7:30, jam 9, jam 10, lupa makan. Yang salah siapa? Ya saya sendiri ya. Ada harusnya saya bisa menikmati makanan, tapi saya fokusnya ke Pak Yohanes cuma ngobrol-ngobrol aja. Nah, iman itu gambarnya seperti itu. Semuanya sudah Tuhan sediakan, tinggal Anda datang, meresponi, mengambil makanan itu dan menikmatinya, saudara. Amin, saudara. Itu gambaran anugerah Tuhan. Jadi Tuhan itu otomatis, saudara. Ketika sudah punya iman, sudah tinggal menuntut Tuhan, aku masih sakit Tuhan. Percaya sudah menerimanya, Anda akan mengalami kesembuhan, saudara. Mama saya ini habis jatuh 2017, tumbal selosis ya. Jadi tulang punggungnya ini bengkok. Tulang punggung bengkok itu kan pasti ada saraf yang kejepit ya Pak ya. Bengkok sebelah ini, itu kalau dilihat dari belakang itu kayak termeyamin. Tapi kalau hari ini masih bisa jalan bersama dengan saya, ini karena mujizat Tuhan, saudara. Amin. Iya, saudara. Saya doakan. Gak bisa operasi, usianya 73 tahun, saudara. Resikonya tinggi. Saya masih mau ditemani mama saya. Ya. Saya tidak mau operasikan. Dalam benar tidak berani operasi sih, karena resikonya tinggi sekali. Tapi kalau beliau masih kuat berjalan bersama dengan saya melayani Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah sediakan, sudah sembuh belum? Tidak apa-apa. Ya. Tapi yang penting Tuhan kasih kekuatan untuk berjalan ke rumah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Amin, saudara. Nanti selesai itu tergantung Tuhan. Semua prosesnya tergantung Tuhan. Yang penting apa? Perspektif kita waktu mengalami masalah, perspektif yang benar. Jangan sampai perspektif kita salah. Kalau perspektif kita salah seperti 10 orang tadi itu, maka kebinasaannya akan kita terima. Tapi kalau kita bisa merespon dengan benar, semua yang Tuhan sudah sediakan, Anda tinggal menikmatinya, Anda tinggal mengambilnya. Kesembuhan, pemulihan, keberkatan, kelimpahan, kebaikan Tuhan, Anda tinggal menikmatinya. Tuhan sudah sediakan semuanya. Selamat menikmati. Tutup mata kita, saudara.